mendengar Ustaz Ya. bahwasanya Nabi Isa itu turun di zaman Imam Mahdi itu juga Ustaz. Iya. Betul nggak Ustaz? Jadi memang ada keterkaitan ya antara tanda satu dengan tanda yang lain. Bahwa ketika Imam Mahdi dibaiat oleh kaum muslimin dan beliau ingin berperang ya melawan melawan Dajjal. Beliau sampailah di masjid yang ada menara putihnya di Damaskus, Syria sekarang. Iya, beliau sampai di sana dengan kaum muslimin. Qadarullah, ada riwayat mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan sholat asar. Pada waktu itu turunlah Nabi Isa alaihi salam, ya, Nabi Isa alaihi salam, yang beliau ini berpegangan di sayap dua malaikat. Turun di menara putih. Sebagian riwayat mengatakan bahwa kaum muslimin yang ada saat itu melihat beliau dan melihat malaikat itu. Begitu pada waktu itu ya. Nah, turun beliau dan beliau diketahui langsung oleh kaum muslimin bahwa itu adalah Nabi Isa. Ya, karena ciri-ciri beliau ya, dan juga rambut beliau yang meneteskan air seolah-olah beliau baru dari kamar mandi. Nah, maka waktu itu dikatakan ta'al bina, kemari, sholli bina, sholatlah menjadi imam kami. Ini siapa yang memanggil? Imam Mahdi. Mahdi yang langsung connect dengan tahu bahwa itu adalah Imam Nabi Isa alaihissalam. Tapi beliau katakan la, ya tidak. Ba'dukum li ba'din umara. Sebagian lain itu adalah pemimpin. Takrimatullah li hadil ummah, sebagai pemuliaan Allah kepada umat ini. Artinya beliau nggak mau. Maka Imam Mahdi itu menjadi imam. Maka dikatakan oleh para ulama tidak ada nabi yang menjadi makmum bagi manusia yang biasa kecuali Nabi Isa yang menjadi makmum daripada sholat yang dipimpin oleh Imam Mahdi pada waktu itu. Begitu. Nah, setelah itu Nabi kita tidak punya riwayat lagi bagaimana riwayat Imam Mahdi ini. Itu lagi terputus di situ. Tidak punya informasi lebih. Apakah Imam Mahdi pulang ya ke Mekah atau ke Madinah atau bagaimana? Tapi yang ada riwayatnya terkait dengan Nabi Isa lagi, yang beliau ini memang ingin membunuh Dajjal. Ingin membunuh Dajjal. Jadi betul bahwa pada waktu yang bersamaan itu keluar Dajjal, ya, Imam Mahdi satu sisi, Dajjal satu sisi, dan Nabi Isa satu sisi yang lain. Begitu. Dan Dajjal sudah membangun kerajaannya di Bablud namanya. Bablud itu dekat Palestina sana. Dia membangun kerajaan itu, ya. Jadi Nabi Isa dan kaum muslimin ke sana untuk kita tahu bahwa salah satu misi diturunkannya Nabi Isa adalah untuk membunuh Dajjal itu sendiri. Selain itu juga pernah dengar membunuh babi-babi. Ya betul, salah satunya menghancurkan salib, membunuh babi, ya, menegakkan keadilan dan sebagainya. Itu adalah salah satu misi dari Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita bercita-cita misalnya pengen hidup di zaman itu gitu, pengen melihat Nabi Isa tuh tadi memegang sayap malaikat gitu kan, itu gimana Ustaz? Tentu nggak cukup usia. Ya, usia nggak cukup. Ya. Tapi kan kita nggak tahu nih kapan malaikat Tapi kalau kita bisa katakan berdasarkan dalil yang ada, zaman kita ini, generasi kita ini agak sulit karena memang tanda-tanda yang Imam Mahdi juga belum keluar dan sebagainya gitu kan. Jadi masih dalam pengertian panjang, ya. Panjang memang waktunya, tapi itu pasti terjadi. Ya, kullu atin qaribun. Setiap yang datang itu pasti dekat. Begitu. Jadi kalau kita bercerita di situ, itu tadi nggak cukup usia kita. Nggak cukup usia gitu kan. Karena memang masih banyak tanda-tanda kiamat itu belum. Yang kecil ini kan masih terus berlanjut. Yang kecil ini berlanjut terus gitu, ya. Sehingga kita katakan betul bahwa zaman ini sudah akhir, ya. Akhir zaman. Memang Nabi Muhammad SAW kan diutus sebagai Nabi akhir zaman, begitu. Yang tidak lagi lah Nabi Nabi aja nggak ada, apalagi Rasul. Tapi yang jelas kalau kita katakan ingin ikut nimbrung lah di situ, kayaknya agak untuk saat ini, ya. Karena berdasarkan hadis Nabi juga, umur umat Nabi itu kan hanya 60-70. Kita udah di setengah jalan. Begitu. Bentar lagi pun mungkin kita tidak tahu apa. Besok bisa jadi kita udah diumumkan orang kan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah. Dalam keadaan Husnul khotimah, itu yang kita cari. Nah, Ustaz, kalau seandainya ada orang yang mengaku-ngaku Imam Mahdi, kita sebagai orang yang mungkin melihatnya secara langsung atau mendengar kabarnya, bagaimana sikap kita? Jadi begini, kalau kita
baca riwayat-riwayatnya Imam Mahdi sendiri juga dia tidak ngaku-ngaku gitu. Nggak ngaku-ngaku. Saya lah Imam Mahdi, nggak. Kaum muslimin tahu sendiri. Nanti pertanyaannya bagaimana tahu orang itu Pak Ustaz? Itulah kehendak Allah di situ. Pada waktu itu. Jadi Allah SWT memiliki cara sendiri bagaimana kaum muslimin tahu bahwa dia Imam Mahdi. Kalau tidak seperti sekarang ini orang jualan saja kan. Jualan Imam Mahdi. Ini adalah Imam Mahdi, Imam Mahdi begitu. Semua orang ngaku Imam Mahdi. Nah, dan itu tidak benar. Kalau kita tahu ini tadi, ya, dikatakan bagaimana kalau kita tahu bahwa dia mengaku-ngaku Imam Mahdi? Nasihati, akhi, jangan kayak gitu. Bukan sembarangan antum mengaku-ngaku Imam Mahdi, nggak bisa. Demikian. Perlu dirupiah. Ya, mungkin apalagi orang Indonesia kan. Benar. Orang Batak pula dia, atau orang Jawa, orang Aceh. Nggak mungkin, karena orang Arab ini gitu loh. Orang baca Quran aja dia nggak bisa. Kayak Pak Alu kan juga nggak tahu dia jayanya gitu. Gitu. Ciri-ciri khususnya nggak ada, Ustaz? Ciri khusus dari fisiknya gitu. Imam Mahdi tadi, ya kita sampaikan bahwa dahinya itu lebar, mancung, hidungnya, kemudian ada yang mengatakan riwayat ada tanda lahir di tangannya, di telapak tangan. Tapi itu apa, tulisan atau bagaimana? Tanda saja. Lagi-lagi tidak dirincikan juga. Makanya kita informasinya tidak ini ya. Tidak sedetail. Tidak detail gitu. Kalau kita paksakan juga enggak ini. Tapi yang jelas dia muncul ya, gitu saja. Kalau ada yang tidak percaya gitu, Ustaz, tidak meyakini bahwasanya Imam Mahdi itu ada gitu. Apakah ini orang Islam tidak mempercayai itu gitu? Ya. Apa keimanannya itu dipermasalahkan? Gitu ya. Betul. Pertanyaan itu sudah ditanya kepada Syekh Saleh Al Fauzan ya. Hafizahullah taala ditanya. Beliau menjawab itu dol, orang-orang yang sesat. Ya. Dan perlu dinasehati. Karena memang Imam Mahdi keluar itu kan sabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang sudah sabit dari Nabi nggak boleh diingkari. Mengingkarannya bisa menjadi kekufuran. Maka kata beliau betul, tidak kita ujub-ujub langsung mengkafirkan dia, dinasehati. Karena itu pemikiran yang sesat. Dinasehati dan disampaikan, didakwahi. Akhi, antum jangan main-main karena ini hadis sahih dari Nabi. Nabi sudah bilang kita harus mengimani bahwa Imam Mahdi itu keluar di akhir zaman tentunya dengan ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi nggak boleh sembarangan mereka ini. Nggak mau deh ngaku, nggak bisa. Nah, itu bagian dari agama kita ini. Harus diimani. Masya Allah. Wa iya. Masya Allah.